Halo Priestess, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu ya. Dan rezeki keuangannya lancar, sukses segala urusannya, apapun ya yang harapan kamu terwujud gitu. Dan kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan semesta, pesan-pesan buat kamu khusus di bulan Juli ya untuk Pisces, tapi ingat ini belum tentu resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini pesan-pesan khusus buat kamu ya yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Pisces di bulan Juli ya, pesan semesta. Oke, aku akan tarik 3 kartu buat kamu ya. Ini ya dari tarotnya. Oke, di sini ada Two of Cups. Wow, aku ngeliat di sini mungkin akan ada pertemuan ya antara kamu dengan seseorang. Bisa ini dating, pertemuan ya kayak dating atau dinner dengan seseorang yang mungkin untuk beberapa orang lagi PDKT dengan kamu, bisa. Tapi bisa juga pasangan kamu yang mungkin akhirnya ngajakin ketemu sama kamu. Kalau yang hubungannya baik-baik saja ya mungkin pasangan kamu sendiri lagi ngajakin kamu dinner, makan malam ya, atau ketemuan lah istilahnya ya, untuk membicarakan sesuatu yang lebih serius. Untuk beberapa orang untuk membicarakan sesuatu yang lebih serius, contoh nih mungkin pasangan kamu ingin melamar kamu gitu ya. Dan untuk beberapa orang seperti yang tadi, ada yang mungkin kalau yang PDKT ya dia ingin mengungkapkan perasaan dia ke kamu, atau ini baru tahap awal ya. Kalau misalkan kamu single, baru tahap awal kayak dia ingin mengenal kamu gitu ya. Mungkin kamu diajakin ketemuan kayak gitu, baru tahap awal. Walaupun mungkin dia belum nembak ya, mungkin kamu masih ya udah, namanya orang pengen cari pasangan ya, kencan-kencan kayak gitu. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Dan di sini aku juga merasa untuk beberapa orang ini tentang kerjasama bisa ya. Mungkin kamu lagi membangun kerjasama dengan seseorang, kamu akan menemukan partner yang pas di sini, yang cocok buat kamu ya, tujuannya sama gitu. Jadi kamu dengan seseorang ini nggak perlu pokoknya intinya bisa kamu percaya lah gitu loh orang ini, karena dia memiliki tujuan yang sama dengan kamu gitu. Partner bisnis atau ya teman kerjasama apapun ya, kalau ini dikaitkan dengan pekerjaannya gitu ya. Karena walaupun di pekerjaan juga ini bisa menandakan soulmate ya, soulmate temen gitu ya. Kalau pasangan ya ini bisa menandakan soulmate pasangan gitu ya, match gitu loh, cocok gitu loh dengan kamu. Ada kejujuran, keterbukaan ya kalau di dalam hubungan percintaan di sini. Kemudian di sini ada Eight of Swords. Oke, di sini aku melihat untuk beberapa orang kamu harus tenangkan hati dan pikiran kamu ya, agar kamu bisa melihat lebih clear, lebih jelas jalan keluar dari permasalahan kamu ya, atau keputusan yang ingin kamu ambil gitu. Karena di sini kepala kamu terlalu berisik ya, kepala kamu terlalu berisik dan terlalu banyak pikiran negatif juga. Dan di sini aku melihat ini adalah batasan yang kamu buat sendiri ya. Pola pikir kamu perlu dirubah di dalam melihat masalah yang sedang kamu hadapi gitu ya. Dengan begitu kamu akan tahu jalan keluarnya, atau kamu tahu apa yang akan kamu putuskan gitu ya. Bebaskan belenggu pikiran dan perasaan kamu di sini yang masih membelenggu kamu gitu. Karena di sini aku merasa kamu kayak stuck gitu loh, dan terlalu banyak pikiran yang berisik, terutama pikiran negatif, mungkin takut ini, takut itu gitu ya, ataupun nggak berani bergerak, apapun itu di sini ya.
Seperti itu. Dengarkan intuisi kamu ya, tenangkan hati dan pikiran kamu. Gitu. Karena di sini bottomnya juga ada harapan ya. Kamu butuh tenang gitu loh. Kamu butuh tenang mendengarkan pikiran kamu ya. Mendengarkan pikiran kamu. Bukan udah stres kok mendengarkan pikiran Kak, gini. Beda ya, mendengarkan pikiran dengan stres itu beda. Kalau stres itu dia istilahnya terlalu banyak khawatir, overthinking, terlalu banyak menilai gitu. Tapi kalau kamu diam, memperhatikan, mengamati gitu ya, itu mengamati, cuman diam gitu, mendengarkan gitu, melihat gitu, apa sih yang di pikiranku ini, apa sih gitu loh, istilahnya kayak gitu. Kemudian kamu ingat-ingat lagi ini yang berisik ini pikiranku atau realita, kayak gitu loh. Dilihat, dibandingkan lagi atau dihadapkan lagi dengan realita gitu. Ketika yang berisik itu ternyata pikiran yang khawatir atau masih mikirin hal-hal yang masa lalu atau masih jauh ke depan, nah itu kan berarti cuman ilusi gitu. Saat ini kamu ada di momen ini, saat ini gitu loh. Jadi harus bisa membedakan ya, atau harus bisa mengkontrol diri kamu sendiri gitu, atau bisa mengendalikan pikiran kamu sendiri. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, dan dengarkan intuisi kamu gitu. Oke. Karena biasanya kalau terlalu banyak pikiran itu kan cabangnya kemana-mana ya. Nanti takut ini, takut itu, kemudian dari situ tuh nanti timbul pertanyaan lagi, mikir lagi ke sana kemari, nah istilahnya kayak gitu. Nah jadinya buntu di sini, nggak bisa ngelihat jalan keluar, nggak bisa bergerak juga gitu, karena terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu, banyak takutnya, nah istilahnya tuh gitu. Oke, jadi itu batasan yang dibuat sendiri kan kalau seperti itu. Padahal realitanya bisa melangkah kemana ya, ingin melakukan apa gitu. Ya, seperti itu. Jadi kamu perlu tenangkan hati, tenangkan pikiran kamu ya, lebih banyak diam, meditasi, mendengarkan pikiran atau suara-suara yang muncul di kepala gitu, dan hadapi itu gitu. Ketika pikiran yang muncul itu terlalu negatif, jangan terhanyut gitu. Ya, kamu harus kembali lagi. Oh, ternyata realitanya nggak seperti itu gitu. Kamu aja yang terlalu banyak stres, nah istilahnya tuh kayak gitu. Kamu aja yang terlalu banyak mikir, nah istilahnya gitu. Tuh di sini ada King of Swords. Harus bijak ya dalam menilai, melihat gitu. Kritis boleh gitu ya. Tapi di sini kalau terlalu, ini juga sulit untuk buat keputusan gitu ya, karena ya kritis itu boleh gitu, tapi juga harus seperti yang mulai tadi, kamu harus menggunakan kebijaksanaan kamu dan juga bisa kontrol diri kamu, atau bisa kontrol apa istilahnya, mengendalikan pikiran kamu seperti itu. Karena kalau terlalu banyak analisa kan itu seperti yang tadi ya, cabang ke sini, cabang ke sana. Nanti dari cabang 2 nanti jadi 4 nanti jadi 8 nanti jadi lagi ya, double-nya lagi, nah istilahnya tuh gitu. Nah ini akan sulit buat keputusan gitu. Makanya harus bisa kendaliin pikiran gitu ya. Dengarkan kata hati gitu ya, dan tegas, jujur pada diri sendiri gitu ya. Seperti itu. Memang ada keputusan di sini yang harus kamu ambil, tapi kamu butuh tenang di sini. Ada Four of Swords. Kamu butuh benar-benar tenang gitu. Kita lihat lagi. Dari Angel Answer ya. There's something better. Di sini ada sesuatu yang lebih baik ya. Kalau ini tentang yes or no, jawabannya adalah yes ya. Ada sesuatu yang lebih baik ya. Dan aku juga merasa untuk beberapa orang kamu nggak perlu khawatir ya, karena
mungkin ada beberapa rencana kamu yang tidak terjadi, gagal, makanya di sini kamu ngerasa stuck saat kamu harus memulai sesuatu yang baru, kamu nggak tahu harus gimana gitu, dan mungkin kamu masih memikirkan hal itu gitu. Contohnya kalau pasangan ya mungkin kamu masih memikirkan masa lalu gitu, dan di sini dibilang there's something better, memang ada sesuatu yang dipersiapkan untuk kamu yang jauh lebih baik di sini gitu, bukan dia, bukan itu gitu loh ya. Rencanamu dulu itu gagal gitu, tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kamu, di istilahnya tuh gitu ya. Kalau di relationship apapun itu di sini ya, yang jelas ada sesuatu yang lebih baik untuk kamu di sini gitu ya. Jadi kamu nggak perlu putus asa, kamu nggak terlalu stres, kamu nggak terlalu tenggelam ya gitu, atau kayak ngerasa dihukum, bersalah dan sebagainya kayak gitu. Karena di Eight of Swords ini juga bisa menandakan perasaan seperti di penjara ya, gitu. Di penjara karena kamu mungkin ada beberapa di antara kamu yang merasa sudah salah membuat keputusan kayak gitu. Jadi ada penyesalan mungkin, ada rasa bersalah mungkin, apapun itu di sini gitu. Oke, makanya yaudah, yang berlalu lepaskan gitu. Dan di sini akan ada sesuatu yang lebih baik kok ya. Kalau tentang kondisi keadaan kamu ya akan ada yang akan lebih baik gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu takut gitu. Kemudian di asmara ya, untuk yang single di sini, pesan dicintanya untuk yang single. You deserve love. Kamu menarik, kamu menyenangkan, kamu pantas untuk dicintai. Oke, jadi untuk yang single nih, oh sorry ya, di sini ada keluar ya. Aku ulang lagi ya. Tapi sebagian yang aku ucapkan tadi masuk ya, cuman kartunya aku nggak buka lagi ya. Sekarang aku buka lagi di sini, yang single. Let go of control isu di sini. Yes, lepaskan isu, lepaskan kendali. Jangan coba mengendalikan sesuatu yang di luar kendali kamu gitu. Sekarang biarkan situasinya mengalir gitu. Biar kamu nggak ngerasa stuck gitu. Karena orang stuck itu di satu sisi juga ada penolakan gitu. Ya masih nggak terima, begini, begitu gitu ya. Kayak tertahan gitu loh, kamu tuh kayak masih kayak semacam tertahan gitu, kayak seolah-olah tuh keblok, nah istilahnya gitu ya. Karena kamu belum bisa melihat sesuatunya dengan pikiran jernih gitu ya. Makanya di sini lepaskan isu, apa yang menjadi isu dalam diri kamu lepaskan, dan juga jangan coba mengendalikan sesuatu ya. Contoh nih, yang lepas, yang udah terjadi ya udah terjadi, itu di luar kendali kamu nggak bisa ngelakuin untuk hal itu, kamu nggak bisa merubah apapun untuk hal itu gitu, karena itu udah terjadi gitu. Saat ini yang bisa kamu lakukan adalah ke depan gitu loh, apa yang bisa kamu lakukan saat ini, dan untuk kedepannya gitu, kamu ingin melakukan apa, seperti itu. Dan biarkan situasinya mengalir gitu ya. Jadi kalau misalkan nih kamu ingin melakukan ini, berharap tentang ini, boleh lakukan aja, maju, bergerak, berharap, berdoa, boleh gitu loh, dan lepaskan gitu. Jadi jangan terlalu menggenggam erat gitu, atau kamu yang nentuin hasil, harus begini, harus terjadi seperti ini, itu nggak bisa gitu, itu di luar kendali kamu gitu ya. Manusia itu hanya bisa berharap, berdoa, berusaha ya, untuk hasil itu di luar kendali ya, seperti itu. Makanya ada hal-hal yang tidak terjadi sesuai harapan kan gitu, karena itu di luar kendali. Makanya jangan terlalu menggenggam erat sebuah harapan atau sebuah keinginan gitu ya, karena kalau enggak ya itu, kalau terjadi, tidak terjadi sesuai dengan apa yang diharapkan, terlalu menyakitkan gitu ya, gitu. Kayak ada ketidakterimaan, rasa marah gitu ya, kok begini, kok jadi begini, kenapa begini, nah istilahnya tuh ya, banyak hal-hal di situ. Tapi it's okay, nggak masalah. Memang setiap manusia itu pasti akan ada momen dimana merasakan hal itu, karena itu adalah bagian dari proses ya, bagian dari proses perjalanan menuju kesadaran diri atau pelajaran diri sendiri gitu. Kita lihat yang berpasangan.
Financial and career, mungkin ada problem di sini, nggak semua, beberapa aja ada. Kalau misalkan kamu ini hubungannya rumah tangga ya, mungkin ada kaitannya dengan finansial atau karir ya, pekerjaan ya. Mungkin kamu stres atau pasangan kamu stres karena keuangan ya, atau mungkin salah satu di antara kalian nggak jujur tentang keuangan, apapun itu ya, ada financial issue di sini ya. Entah kamu merasa pasangan kamu kurang ngasih kamu dalam bentuk uang gitu ya, kamu menuntut dan pasangan kamu stres, atau memang kamu ngerasa pasangan kamu nggak cukup ngasih kamu padahal pasangan kamu bisa, apapun itu di sini. Yang jelas ada faktor financial issue ya di saat ini yang jadi problem. Kalau ini kamu belum terbuka sama pasangan kamu hanya menganalisa, mengagak-ngagak sendiri, mikir-mikir sendiri, ibaratnya kayak apa ya, menduga-duga. Nah, jangan begitu ya, lebih baik kamu jujur sama pasangan kamu gitu. Ya misalkan kamu nggak cukup, ini kurang ya, kamu ngomong aja, ini nggak cukup, ini kurang gitu. Seperti itu ya. Dan untuk beberapa orang di sini mungkin pasangan kamu terlalu sibuk bekerja ya. Dan kamu juga mungkin terlalu sibuk dengan urusan karir, bisnis, atau finansial kamu. Mungkin tidak ada waktu satu sama lain. Nah, di sini juga kayaknya dinasehatkan selain kalian harus mengerti satu sama lain juga beri waktu ya. Maksudnya beri waktu ya, bagi waktu gitu loh ya, bagi waktu untuk bertemu pasangan gitu ya, atau bersama dengan pasangan, seperti itu ya. Karena sesibuk-sibuknya pasangan atau sesibuk-sibuknya kamu, kalau benar-benar sayang ya sama pasangan, pasti akan ada waktu di sini dimana kalian itu saling kalau berjauhan ya mungkin saling chat, saling telepon kayak gitu. Kalau yang berdekatan ya pasti akan ada waktu untuk bertemu gitu. Mungkin di saat hari libur atau apa gitu, pasti akan ada waktu di sini. Pasti akan meluangkan waktunya gitu. Ya, itu kalau benar-benar kamu menjadi prioritasnya ya, atau benar-benar kamu penting dalam hidup dia gitu. Seperti itu. Bukan berarti sibuk bekerja terus kamu nggak penting, enggak seperti itu. Kadang-kadang kalau ini dari segi pasangan kamu ya, ataupun dari segi kamu sendiri. Karena kadang-kadang kalau urusan pekerjaan, misalkan dia tidak bekerja sendiri, bekerja dengan orang, itu kan dia harus ikut aturan gitu loh. Ya, jadi kamu harus mengerti, harus memahami itu gitu. Nah, untuk waktu bertemu ini aku misalkan nih, mungkin dia bisa membagi waktu di saat dia pulang kerja atau di saat dia memang libur. Nah, misalnya tuh kayak gitu. Yang aku masukkan tuh seperti itu gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.